Selamat datang di channel Imagine Indonesia. Nah, kali ini kita mau bahas tentang Google mini series, semua tentang Google AI gitu kan, yang AI yang dibuat oleh Google, karena banyak banget gitu. Nanti kedepannya kita bakal bagi beberapa series. Kita mulai bahas cara pakainya, cara penggunaannya dari si Google AI ini, karena banyak banget yang bisa kita explore dengan satu AI ini. Apalagi dengan updatean terbaru Google Gemini 3 yang kemarin booming, heboh, udah makin pintar, makin canggih, makin cepat, makin murah, karena Google ini banyak banget ngasih tools yang mempermudah kita buat akses si model AI-nya, yaitu Gemini itu gitu. Mulai dari mungkin kalau kalian bisa buka HP ada aplikasi Gemini-nya sendiri. Kalau misalnya kalian buka Chrome ada model AI-nya sendiri. Dan ini ada beberapa yang bakal kita bahas ke depannya. Mungkin mulai dari tools yang sering banyak orang pakai, yaitu di text generation-nya atau di Gemini default yang biasa pakai. Kalau di software HP ya aplikasi Gemini gitu, apps Gemini-nya. Dari satu aplikasi ini pun cukup mewakili gitu. Di si Gemini ini, di si aplikasi atau di website Gemini-nya ini gitu kan, bisa buat gambar, buat video, tulis apapun itu, connect sana connect sini, upload file, ngambil data dari Drive atau ngambil data dari Google Foto. Dan semuanya ini termasuk dari ekosistem Google. Jadi kalau misalnya kalian pengen langganan, bakal nikmatin segala macam bentuk fitur yang Google berikan. Semuanya saling terhubung. Kayak misalnya langganan Pro ya, kalian dapat storage dari cloud-nya, akses kemana-mana. Pokoknya lebih gampang lagi. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu buat langganan, yang free-nya juga masih oke lah ya, biarpun ada batasannya. Nah, awalnya mungkin kita bahas yang Gemini ini karena aksesnya ini banyak banget gitu. Kayak misalnya di search-nya, di Google Search sekarang ada yang mode AI-nya. Mode AI itu ya kayak misalnya dia lebih ke browser pencarian gitu, kayak misalnya berikan berita viral hari ini. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kita copy paste di chat yang biasa di Gemini-nya, dia juga bakal ngasih berita viral hari ini, tapi bedanya kalau di mode AI ini dia ngelampirin source-nya gitu kan. Di sini 16 Desember 2025, subscribe datanya dari internet gitu kan, ya kayak mesin pencari aja, tapi kita ngobrol sama AI-nya. Kalau yang ini generate bener, kalau kita nanya dijawab sama si AI-nya. Nah, selain itu juga nanti kita mungkin bahas Pertek AI-nya, bagian dari ekosistemnya Google, tapi ini lebih ke biasanya dipakai buat orang-orang yang mau ngedevelop atau bikin ngebuild apps dan lain-lain lah. Di VTK ini ada yang namanya model garden. Model garden itu banyak banget AI yang bisa kita gunakan, yang udah kerjasama sama Google gitu kan, ada pilihannya, termasuk yang Google buat sendiri. Model-model yang bisa kita explore gitu kan ya, terutama dari model-model Google-nya kayak Gemini 3, Imagen 4, Veo 3, Veo 3.1, ada dari Hugging Face, dari Meta, dari Anthropic, DeepSeek pun ada gitu misalnya. Nanti kita tinggal connect-connectin. Ini lebih ke playground-nya buat para developer dari si Pertek AI ini. Dan buat kalian yang punya akun Gmail baru yang belum sempat daftar Google Cloud ini, kalian punya kesempatan buat dapetin free credit dari si Google-nya itu sebanyak $300 kalau tidak. $300 ini kayak gini, ini akun baru. Jadi ini bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian pakai API dari Google AI Studio. Nah, ini beda lagi nih, ini Google AI Studio, dan makan billingnya nanti ke billing yang Google Cloud ini, ke limit yang tadi free. Makanya sekarang banyak orang yang ngasih generator fee karena ya itu gitu. Apalagi di Google AI Studio ini ada yang namanya build, atau yang orang bilang ini Google Vibe Coding. Jadi kalian bisa bikin aplikasi hanya dengan menggunakan prompt gitu kan. Nanti si Gemini-nya yang ngeproses dan ngatur API-nya. Ya, API-nya itu biasanya dari Google AI Studio atau dari Pertek AI. Nah, yang ada limit gratisnya ya monggo, kalian bisa explore kayak gitu. Nah, itu ada beberapa model yang kayak gitu yang bakal nanti kita bedah, kita bahas, dan kita coba-coba gitu kan, kita ulik-ulik sana sini model-model itu. Belum lagi ada yang namanya Google Labs nih. Google Labs itu adalah eksperimen dari tim Google, buat software atau buat otomasi yang lebih niche lagi gitu. Yang di sini tuh ada banyak, ada yang baru nih, ada CC, ini dia lebih fokus ke email. Ada Disco, dia lebih ke fokus ke web browser atau Gentab nantinya. Ada yang namanya Google Apps for Windows, ada Family. Nah, ini yang buat brand kit. Kalau misalnya mau bikin banner dan lain-lain, pakai yang si brand kit ini, Family ini udah banyak yang review juga. Nah, di Labs ini banyak banget. Ada Oval juga, ya ini sistemnya node based kayak N8N tapi dari Google. Flow juga. Ini buat yang kalian suka bikin video atau generate video. Selain kalian bisa pakai fitur yang ada di Google Chat-nya ini atau di Gemini Chat-nya ini kayak buat video,
nah ini kan pakai limit 3 generate per hari gitu dari Veo 3-nya. Ini bisa bikin video langsung dari sini. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih leluasa atau lebih SD lagi hasilnya, kalian bisa menggunakan Flow. Di Flow ini juga bisa generate image-nya, bisa generate videonya, bisa main start and end plan dan lain-lain lah. Terus ada juga project yaitu yang Flow. Terus ada project Marine, ini lebih kayak apa namanya, desktop khusus gitu kan, kayak mesin pencari khusus, kayak misalnya Comet dari Perplexity atau Atlas dari ChatGPT. Nah, si Project Marine ini tapi dia bisa dipakai kalau misalnya kita langganan yang ultranya. Terus ada Jules juga, ini lebih buat coding tapi bisa connect ke GitHub, Sparkly, Pascolab, A Little Lesson, Mode, banyak lah. Ada Wish juga yang buat kalian yang suka generate image campur-campur. Terus ada Notebook LM. Nah, ini Notebook LM juga ini sangat bantu banget gitu ya buat kalian yang suka ngerangkum ini itu gitu. Buat yang nonton YouTube mungkin pengen dirangkum videonya, kalian bisa pakai si Notebook LM ini karena dia sumbernya bisa pakai dari berbagai macam, misalnya dari Google Drive. Jadi bisa ngasih sumber-sumber dari internet, terus ada dari website juga, dari YouTube nih. Kalian bisa tinggal salin linknya, masukin ke sini, terus dia di-transcribe. Dan dia pun enaknya hasilnya outputnya itu dia bisa jadiin berbagai macam nih, kayak misalnya ada jadi diringkas pakai audio, jadi kita kayak dengerin podcast. Terus ada slide juga, presentasi ini yang paling baru, macam-macam lah, banyak banget fitur yang memudahkan. Selain yang tadi sudah saya sebutin, kita juga bisa akses Gemini ini di lokal komputer kita, baca data, dia bisa nulis data, dia bisa ngapus data dan apapun itu lokal di komputer kita. Kalau kita misalnya pakai yang namanya Gemini CLI, nah ini jalan di terminal kita. Nah, ini juga salah satu cara kita komunikasi sama Gemini. Tapi kalau misalnya kita mau data kita nggak kita upload atau kita mau kerja di dalam satu folder, nah Gemini ini kita masukin ke dalam folder itu. Gemini ini yang bakal mempelajari semua folder kita, bahkan bisa bikin website dari nol atau bikin sistem dari nol menggunakan si Gemini CLI ini, karena dia bisa langsung akses satu foldernya. Dan ini ada yang terbaru lagi dari Google yang namanya Anti-Gravity. Ini code editor, jadi kalian bisa kerja langsung di si code editor ini. Ya kayak ini Visual Studio Code-nya lah. Di dalamnya ini udah ditanam AI ya gitu kan, AI agent-nya. Jadi ada Gemini 3 Pro. Kalau misalnya kalian pakai Codex atau OpenAI Codex atau Cloud Code dari Anthropic, kalian bisa langsung komunikasi sama foldernya langsung di terminalnya gitu. Jadi misalnya kalian butuh bantuan dari Cloud Code, ya kalian pakai terminalnya. Tapi kalau misalnya kalian butuh bantuan dari Gemini 3 Pro, kalian bisa langsung akses agent-nya yang ada di samping kanan ini gitu. Jadi mempermudah banget lah buat kalian yang suka ngulik yang atau ya benar-benar buat dipakai profesional developer atau full stack developer menggunakan si Google Gemini ini. Makanya sekarang ada istilah namanya pipe coding kan, yang menggunakan full AI buat dari nol, atau yang cuma debugging aja gitu kan, atau yang meriksa sedikit, atau yang memperbaiki sedikit ya, atau nanya sama AI-nya, itu sekarang langsung bisa di satu platform aja. Nah, itu sekilas tentang Google Series ini. Kedepannya Imagen bakal bikin video satu persatu, mungkin satu persatu dari sesuai temanya. Kita bahas secara detail, secara dalam setiap fungsinya dan gimana cara kita komunikasinya. Jadi standby terus di channel Imagen Indonesia ini. Jadi jangan lupa subscribe channel ini karena kita bakal update terus konten-konten yang bakal bahas seputar dunia ini. Terima kasih.